Tugas kelompok. Eh, Giliran kelompok 7, silakan kelompok 7 mempersiapkan diri untuk presentasi tugas kelompoknya. Misi Pak, mau saya ngerjain nomor satu, izin share screen ya Pak. Oh iya, silakan. Nomor 1 ya, Iya Pak. Dinda Pramesti nomor 1. Oke, silakan. Baik Pak. Di sini saya mengerjakan nomor satu itu tentang DFS, BFS, dan topological. Di sini yang pertama, ini sebenarnya bisa input dengan simpul atau edge line, tapi saya di program ini otomatis bakal buat graf yang sama dengan soalnya. Jadi yang awal ini buat graf yang seperti soal. Lalu di sini ada input graph, jadi kita bisa eh, masukin simpul dan edge yang sama, yang edge baru dengan eh, program ini. Lalu di sini ada graf manualnya, jadi di awal bakal ada nampilin graf yang sudah diinput. Di sini ini eh, code buat DFS-nya. Terus di sini juga bakal ada DFS tree-nya. Lalu di sini ada BFS. eh oh ya, di DFS juga saya masukin untuk seperti T, eh, C, dan lain-lainnya dengan edge-nya tuh beberapa warna, ada hitam dan biru. Lalu untuk BFS-nya juga sama. Saya bikin beberapa langkah nanti pas outputnya. Selanjutnya itu topological sort-nya juga nanti bakal ada di menu program ini. Terus di sini menunya itu ada 4. Yang pertama itu DFS dan tree-nya, BFS dan tree-nya, topological sort, and yang yang keempat itu selesai. Mungkin saya coba running ya, Pak. Ya, silakan. Baik. Nah, di sini saya menggunakan graf soal nomor satu, di situ ada 14 edge atau jembatan. Nah, di sini saya langsung masukin aja dari A ke B, A ke D, A ke E, B ke C, B ke D, C ke G, C ke H, I ke H, I ke G, H ke G, D ke F, F ke J, E ke D, dan E ke F. Nah, di sini eh, masukkan simpul awalnya sesuai soal dimulai dari A. Nah, di sini seperti graf yang di soal, di sini ada A yang pertama, lalu ke B, ke D, ke E, lalu dari B itu ke C, dari C ke H ke G, lalu di sini I itu ke G dan H, lalu dari D sama E itu bisa ke F dan ke J. Nah, di sini ada menunya. Mungkin yang pertama saya tunjukin yang DFS-nya dulu ya, Pak. Nah, eh, ini untuk DFS-nya. Ini dimulai dari yang pertama itu dari A, ini satu, lalu ke B, lalu ke C, ke G, ini balik lagi ke C, terus ini ke H, balik lagi ini jadinya C-nya 3/8, lalu balik ke B, dari B ke D, habis dari D itu ke F, ke J, lalu putar balik lagi, jadinya ini 13, 14, 15. Nah, dari B itu kembali ke A, terus di sini masih ada E, jadi E-nya itu 16/17. Dan lalu habis itu balik ke A lagi, jadi 1/18. Dan sebenarnya di sini ada I juga, tapi karena kita nggak bisa mulai dari A ke I, jadi di sini ditulisnya 19/20 atau urutan yang terakhir. Nah, ini untuk BFS tree-nya. Sebentar. Ini tuh dimulai dari A, lalu ke B, lalu ke Ini C. apa? Ini apa? Eh, DFS. DFS 3 kan? iya, Pak.
DFS, ya, silakan. Iya, DFS3-nya jadinya A ke B, B dan E. Lalu abis itu dari B ini ke C dan D. Dari C itu ke G ke dan ke H. Lalu dari B itu ke D, F, J. Nah, di sini juga ada I, tapi ini nggak masuk, maksudnya nggak ada percabangan dari DFS3-nya karena I itu di luar dari apa DFS yang sudah kita jalani kayak gitu. Terus sebentar. Lalu yang kedua itu BFS3-nya. Nah, untuk BFS3 saya eh, outputnya itu ada beberapa langkah seperti yang contoh di materi bab 5. Di sini ada Q, ada head-nya. Ini yang pertama, ini ada A, itu yang nilainya 0. Kita mulai dari A. Lalu selanjutnya A itu berwarna biru karena sudah kita visit. Lalu setelah di visit itu bakal keluar simpul-simpul yang bernilai satu atau percobangan dari A yaitu B, D, dan E. Lalu setelah itu kita visit ini ke B dulu, lalu dari B itu ke D, lalu dari D, eh, ini balik lagi dari A ke E yang nilainya satu. Setelah itu dari, ini kan dari B karena nilai simpul yang bernilai satu itu udah divisit semua, lalu kita ke simpul yang bernilai dua itu ada C dan F. Yang pertama kita ke C dulu, lalu kita ke F, lalu setelah itu ke G, ke H. Oh ya, ini F, G, H itu nilainya semuanya, eh maaf, G, H, J itu nilainya 3. Tadi kita udah visit ke G, lalu ini ke H, lalu ini ke J, dan yang terakhir itu I. Tapi karena I itu nggak bisa kita visit dari simpul awal, jadi di sini saya programming itu jadinya 0. Nah, ini dari BFS3-nya. Ini I-nya ini nggak ada percabangan, jadi kita cabangnya itu dari mulai A, itu bernilai 0, lalu ke B, ke D, dan E itu bernilai satu, lalu dari B ini ke C yang bernilai 2, dari D ke F yang bernilai 2, lalu dari C ini ke G yang bernilai 3 dan H bernilai 3. Lalu yang F itu ke J juga yang bernilai 3. Seperti itu. Mungkin ini menu yang bisa nampilin terakhir. Ini adalah topological sort-nya. Di sini saya pakai I itu di awal karena I kan nggak bisa masuk dari DFS DFS yang mulai dari A. Jadi dari I itu ini bisa ke H dan ke G, tapi dia nggak bisa nyambung sama H atau simpul-simpul lain. Jadi habis itu saya masuk dari I ini bisa ke H ke G, lalu A itu bisa ke E, B, D, terus dari E ke F, lalu B itu bisa ke C, lalu D itu ke Oke, F, ke J. ya, cukup ya. Mungkin tidak untuk graf lainnya bisa ya diinput dari terminal ya. Iya bisa Pak. Oke, oke, ya udah. Kalau kalau mana? Kalau misalkan mau ini pilihannya apa menunya? Kalau mau nginput input graf lain gitu. Oh ya, ini mungkin saya ini dari Oh, awal ya run Pak. lagi. Kalau misalkan tadi nggak di run tadi, Oh, tadi. kalau itu saya belum Pak. Jadi saya tadi cuman Oh, masuk belum. DFS3, BFS3, topological sama selesai Pak. Udah ya. Oh gitu. Jadi Jadi nggak bisa ini ya. Nggak coba disiapkan dilengkapi ya biar bisa menggunakan data lain ya. Jadi mungkin oh, iya. setelah itu ada perintah apakah mau menggunakan program ini lagi ya apa tidak. Kalau iya berarti minta data gitu kan. Datanya kan graf gitu kan ya. Dinda ya. Iya Pak. Baik Nanti Pak. ditambah gitu ya. Itu aja sih Iya, tambahnya. Oke cukup. Dinda. baik Pak. Pokok tuh Terima kasih. ya. Berikutnya. Oke, Pak, saya lanjut untuk nomor 2 dengan bantuan Dua. Dinda untuk share screen karena laptop saya ada Oke. kendala. Nah, untuk nomor 2 ini di sini adalah penggunaan dari algoritma Kruskal dan juga Prim.
Jadi di program saya yang pertama sama seperti teman-teman lainnya untuk memvisualisasi grafnya saya pakai import library Matplot dan juga Networks. Terus juga eh, di situ saya bikin disjoint set kruskalnya itu untuk menginisialisasi input simpul yang diinput, terus juga untuk mencari akar dari simpulnya dan juga menyatukan simpul-simpul yang diinput. Boleh lanjut di visualisasi langkah. Untuk visualisasi langkah sendiri di sini untuk menampilkan dan juga menyimpan graf dari setiap proses atau langkah. Terus untuk cek konektivitas sendiri untuk mengecek apakah ada graf yang cycle atau tidak. Boleh di next ke bawah. Di sini ada algoritma dari Kruskal sendiri. Ini untuk menjalankan algoritmanya. Lalu ada print hasil cost dari algoritma Kruskalnya. Lanjut ke bawah, Din. Nah, di sini ada juga dari algoritma primnya, kodenya seperti ini, dan di bawah juga ditampilkan hasil atau total cost dari algoritma primnya. Lalu lanjut ke bawah, di sini ada program-program atau menu-menu yang saya sajikan. Yang pertama untuk input grafnya dulu. Lalu yang kedua, boleh di next lagi. Oh, masukkan semua sisi. Jadi di sini saya masukinnya nggak satu-satu, tapi secara langsung semuanya. Baru di sini akan dijalankan algoritma Kruskal terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan prim. Lalu di sini ada kalau misalkan kita ingin mencoba algoritma Kruskal dan prim dengan inputan atau graf yang lain. Mungkin boleh di run aja ya, Pak. Ya, Iya, Dinda, pakai yang aku kirim aja, Din, yang dari WhatsApp untuk simbol awalnya, sesuai ngikutin yang dari soal dulu ya, Pak. ya, Berapa ya? Sebentar, untuk inputannya. Untuk jumlah simpulnya di sini, itu tadi apa, Din? Share screen-nya hilang ya, Pak? ya nggak kelihatan. Sebentar. Nah, ya. Ya, jadi di sini udah eh, dimasukkan semuanya. Salah, Din. Ini masukin nama simpulnya dulu, baru semua sisi. Coba di-run ulang. Nama simbolnya kan A123456789B di spasi. Nah, ya. Baru ya daftar sisinya langsung input semua. Ya, enter 2 kali. Nah, jadi di sini untuk grafnya saya belum bisa serapih soal, Pak. Mohon maaf. Jadi masih seperti ini. Jadi pertama untuk algoritma Kruskal sendiri dipilih dari yang edge atau sisi terkecil di sini 3 yang diberi warna merah. Boleh lanjut di iterasi kedua. Terus iterasi keduanya di sini dari simbol yang A itu 4. Baru di sini lihat lagi di atas yang merah juga 4 dipilihnya. Untuk Edge 1, 2 boleh di next. Iterasi selanjutnya. Ya mungkin dipercepat karena waktunya ini. Ya, boleh di next sampai iterasi terakhir aja, Din. Mm-mm. Di close lagi.
Oh, apanya? Jadi Gadget. ini eh, terpilih dan juga sudah dihitung untuk total cost dari Kruskal itu 62 Pak dari soal nomor 2. Lanjut untuk yang di prim. Masukin ini lagi Din, sama kayak itu simbol awal tadi. Simbol awal yang itu Din, A aja. Kan dimulai dari A. Coba aja yes, pilih yes. Ya. Nah, ini baru nama simpul lagi karena udah dari awal. A123. Ini berarti ngulang dari awal, mohon maaf, Pak. Nah, ini karena tadi ada kesalahan, jadi ulang dari Kruskal dulu. Terus di close aja. Ngelek ya, Din. A123. Nah, terus di sini pilih simbol awalnya itu A, Din. A aja ya, lalu enter. Nah, di sini untuk yang prime-nya, Pak. Ya. Dilakukan semua iterasi, nanti hasil total cost-nya akan sama dengan yang algoritma Kruskal. Nih hasilnya 62. Terus di sini kalau misalkan kita mau mencoba dengan graf inputan yang lain tinggal ketik yes, kalau misalnya enggak ya ketik no, Pak. Oke, cukup. Oke, cukup. Cuman Terima kasih. tampilan grafnya belum rapi ya. Iya, belum sama persis Oke. kayak soal. Ya, saya perbaiki lagi nanti, Pak. Oke, nomor 3 berikutnya. Maaf, cukup Ya, Asiana Nur. iya terima kasih, Pak. Ya. Nomor selanjutnya, 3 dulu boleh, 4 dulu boleh. Saya izin share screen ya, Pak. Nomor berapa? Nomor 3, Pak. Keisha. Nomor 3 Keisha. Triple SP. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, silakan. Sudah terlihat. Akan dijelaskan. Baik, jadi di sini saya mengerjakan soal nomor 3, Pak, di mana kita diminta untuk mencari triple SP dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Di sini saya juga sama kayak teman-teman yang lain, import pakai Matplotlib, Networks, dan yang lainnya. Nah, di sini tuh ada inisialisasinya untuk node-nya, untuk visualisasi step per step-nya. Lalu, uh, lalu di sini itu ada untuk uh, penggambaran grafnya dan ini untuk warna node-nya. Ini untuk sisi dengan bobotnya juga. Lalu di sini itu untuk menginput graf. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan asal node, tujuan node, dan bobotnya juga. Kemudian yang ini tuh output pertama, nanti kita akan diminta untuk memilih memilih menu satu, 2, atau 3. Kalau kita pilih satu, yaitu menggunakan graf dari soal, yang kedua itu untuk menginput graf, yang ketiga itu untuk menyelesaikan program. Nah, di sini itu untuk yang menggunakan graf dari soal. Oke, agak dipercepat aja. Ini Keisha, ini ya, menjelaskannya ya.
Baik, Pak. Biar ini waktunya cepat, 1:30 kalau bisa selesai kelompok ini. Ini langsung run aja. Ada yang Baik, langsung saya run ya, Pak. ya, Ini mau input atau dari soal aja, Pak? dari soal dulu ya. Hasilnya seperti ini, Pak. Sebentar. Ini. Jadi dia ada gambarnya step per stepnya. Mhm. Lalu ini untuk triple SP-nya seperti ini. Lihat dulu. Coba ke, saya lihat gambar yang paling bawah. Lihat lagi. Belum kelihatan semua. Bawah lagi. Oke, 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 stop dulu. Lihat, lihat. Oke. Oke. Itu perlangkahnya ada ya. Langkahnya Ada, ada Pak. ya. Oke. Ini apa? Triple SP ya. Dijkstra ya. Iya, Pak. Langkah-langkahnya nggak apa, menentukan jarak setiap titik simpul nggak ditulis ya. Langkah-langkahnya ya. Langsung ditulis di Cuma titik simpulnya ya. iya, Pak. Oke, udah. Terus nanti kalau graf yang lain bisa tinggal diinput ini ya. Tinggal Iya, bisa diinput diinput, Pak. nama sisi sama bobot ya. Betul. Oke, mungkin cukup aja. Keisha, Berarti saya stop share ya, Pak. ya. Berikutnya nomor 4 tentunya Azahra Putri nomor 4. Ya, Pak. Cepat aja Oke, presentasinya. di sini saya mengerjakan nomor 4 yang next problem atau next entry. Next Store. Nah, di sini saya pakai modul dari library Matplotlib buat visualnya, terus nanti untuk ngeproses arraynya. Pertama di sini kita declare dulu size dari chessboardnya itu 6. Terus di sini ada pergerakan yang mungkin nanti akan dilakukan. Terus selanjutnya di sini kita define kayak validasi gitu, pergerakan yang terjadi ini masih dalam batas size chessboardnya dan juga dia akan mengunjungi kotak yang belum dikunjungi. Nah, selanjutnya di sini uh, untuk menyimpan semua uh, jalur atau barisnya, terus dia nanti akan selesai kalau misalkan udah batas maksimal. Dan di sini sesuai sama soal berarti ada 4. Terus dia juga akan berhenti kalau stepnya ini udah sesuai sama size-nya di sini di mana 6 kali 6. Nah, selanjutnya next move itu untuk menentukan langkah yang selanjutnya. Lalu di sini ada branching list, ini untuk menentukan estimated value atau M-nya. Nah, selanjutnya dari for n, x, n, y ke bawah itu akan ada rekursi dan juga backtracking. Nanti backtrackingnya di sini mulai dari yang path pop. Eh, Selanjutnya bagian run sesuai namanya. Jadi di sini akan terjadi proses pencarian kotak yang belum dikunjungi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada menghitung estimasi tree size-nya. Lalu yang di bawah ini untuk visualisasi chessboardnya. Lalu yang terakhir di akhir ini untuk input kolom sama row-nya untuk posisi awal mulai sebelum dikunjungi. Lalu terakhir ini hanya hasil dari seluruh pencarian tadi. Mungkin boleh langsung di-run ya, Pak. Ya, silakan. Dilan. Ini mulai dari hmm,
Ini yang pertama. Gambarnya mana? Ini estimated tree-nya. Nggak di gambar ininya. Ini yang kedua. Oh, Ini selanjutnya ini yang kedua. iya, apa Azhara nggak digambar? Oh, Ini tidak terlihat ya, Pak? Sebentar. gambarnya nggak ada. Iya, ya. Nggak. Share screen-nya sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Belum. Oh iya ya. Yang Iya, tadi share screen-nya. yang itu yang penjelajah tiga ya. Penjelajah tiga. Yang Iya. satu mana? Yang keempat terakhir. Oke, sebentar, sebentar. Ini mulainya dari semuanya dari 2,2. Iya, ini tadi Oke. saya inputnya 2,2. Oh iya 2,2 ya. Itu. Oke. Nah, terus ini berapa jalur? Anda tadi mintanya berapa jalur? Berapa penjelajahan? Empat. Mintanya empat ya? Kenapa, Pak? Iya, maksimal 4. Mintanya empat ya. Terus dihitung Iya. rata-ratanya. Enggak, kalau rata-ratanya saya belum ada, Pak. Dihitung rata-ratanya. Rata-rata dari ETS. Estimasi Iya, belum ada. Saya size-nya. baru masing-masing aja. Ya, dihitung rata-ratanya ya. Ah, Oke, Pak. tapi yang dihitung rata-ratanya itu kalau berangkatnya dari lokasi yang sama. Kalau nggak sama ya jangan dihitung rata-rata. Ini Ya, kan dari baik, titik Pak. 2,2 semua kan? Iya, ini karena tadi sesuai inputan. Ya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, terima kasih, Pak. Masalah cukup. Berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, Pak. Jadi di sini saya mengerjakan nomor satu. Di ini saya mengimport library yang digunakan untuk program ini. Ada kelasnya untuk vertex-nya dan juga untuk graph-nya. Untuk graph-nya, ini ada fungsi untuk menambahkan vertex, menambahkan edge, lalu untuk menjalankan DFS-nya, untuk menjalankan BFS-nya, lalu untuk mendeteksi adanya cycle, dan ini untuk visualisasinya. Ada untuk menambahkan edge-nya, untuk eh, gambarnya, untuk DFS-nya, untuk BFS-nya, dan juga untuk topologi browser-nya. Dan di sini ada menu utamanya untuk inputnya. Mungkin langsung saya run aja ya, Pak. Ya, Di sini ada dua pilihan, mau dari nomor satu atau input manual, ya silakan di run. Persatu kan ini. sesuai itu Pak yang di PDF. Ya, yang soal dulu aja. Ya, BFS-nya dulu, input awalnya A. Nah, ini BFS ya ini ya. Ya Pak, ini awalnya di A, Langkah satu, langkah dua, langkah tiganya. masih satu, lalu langkah duanya C, D, dan E. C, tiga ini tuh G. Trinya nggak kelihatan ya, apa namanya Oh iya, sisinya, sisi yang masuk tri mana? Mungkin ditebelin atau karena oh iya, warnanya sama tuh antara sisi semula sama sisi yang masuk iya Pak, di situnya masih belum. tri. Jadi anu warnanya karena Cuma gini aja. nggak jelas itu, ya nggak jelas ya. Tinggal Sisi saya, yang mana yang yang masuk trinya kan nggak jelas. siapa? Itu saya perbaiki. Iya, masuk tri nggak jelas karena nggak Nanti jelas benar tinggal, jelas ini ya kan trinya yang mana kan nggak jelas. ya, Diwarnai mungkin warna merah atau apa gitu kan. Mm-mm. Oke, yang DFS seperti apa? S, simpul awalnya. DFS itu mestinya harus ada itu.
ya tiap titik simpul ya ada ya. Ya, Pak, di sini saya simpulnya masih belum dinamain ya, itu-itunya. Hmm. Gini aja. Itu juga gini sisinya juga belum jelas ya. Yang masuk tri, yang Iya, masuk Pak. di FS tri kan sisi yang mana? Sisi T tentunya kan ya. Jadi Iya, karena ini grafnya graf berarah, graf inputnya, maka sisinya itu ada 4 jenis ya. Mungkin ada T, ada F, ada B, ada selain T, B, sama F. C. siap. Baik. Ya itu dijelaskan itu di anu, yang masuk sisi T yang mana. Itu kan ya. Heeh. Ini baru yang kelihatan baru ini aja. Urutan mengunjungi titik simpul ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Ya. Terus topological sort-nya mana? So, untuk political shotnya saya nggak pakai gambar, Pak, jadi cuma di print aja kayak gini. Oh ya nggak bisa. Karena sisinya kan seperti misalkan itu dari apa? Dari katakanlah dari I. Di dan Dari I H, ya. itu bisa ke dari G I dan ke A A. nggak ada. Nggak ada. Itu baru urutan titik simpul. Sisi-sisinya belum digambar. Ya kan? Dari I ke A kan nggak ada. Di situ ada panah. Jadi baru urutan titik simpul di topological sort, tapi gambarnya belum. Oke, Pak. mungkin cukup ya. Ya, Pak. Sultan Ahmad Naufal. Tapi nanti diperbaiki, disempurnakan ya, yang dikumpulkan Siap, Pak. yang bagus sudah. Siap, siap. Silahkan nomor berikutnya, biar cepat selesai. Izin Pak, saya nomor 2. Nomor 2 ya, nomor 2 MST. Nova Noval MST. Oke, mungkin singkat aja. Saya menggunakan Matplotlib untuk visual, Network S untuk graph. Lalu di sini ada fungsi input grafnya. Terus yang ingin ini, jika ingin grafnya input, lalu ada visualisasi, lalu ada fungsi cycle untuk mengecek cycle di tiap iterasi. Lalu lalu ini ada dataset yang sudah disiapkan supaya mirip seperti soal yang tinggal pakai. Lalu terus ada algoritma Kruskal dulu, Kruskal seterusnya, dan langsung ke algoritma prim dengan meminta mulai dari node mana. Ya, mungkin langsung saya run aja pakai graf yang soal ya Pak. Ya, soal dulu. Bisa ditampilkan grafnya juga ya. Bisa. Bisa. Ini yang soal sudah sesuai. Mana Lalu belum ini kelihatan? setiap, Belum kelihatan. oh ya, Oke. Ini, ini nomor 2 ya. Nomor 2 iya itu Pak, MST, minimum spanning tree ya. iya Krus, Pak, caranya kruskal dan caranya prim kan beda caranya ya. untuk mencari MST. Ini Kruskal dulu, mengambil dari sisi yang terkecil, pertama Hmm. 3, lalu 4, dan garis putus-putus ini potensi terpilih selanjutnya seperti ini. Garis putus-putus ini terpotensi karena nilainya paling kecil, tapi terdapat cycle, maka selanjutnya itu tidak akan diambil gitu. Yang Hmm. diambil itu yang atas, dan seterusnya sampai hasil akhirnya tuh seperti ini. Dengan jumlah bobotnya itu 62. Langsung Hmm. ke prim ya Pak, dari A. Ya, ya, Untuk prim, sebentar. Dari A seperti ini Pak. Anak simpul-simpulnya yang paling terkecil juga diambil, lalu seterusnya. ya yang pendek ya kan, ya yang bobotnya kecil, terus Hasil akhirnya sama seperti Kruskal dengan bobotnya 62 juga. Dan ini tinggal mengulang program jika ingin input dan lain-lain. Seperti itu aja Pak. oke. Kalau apa ingin mengulang, kalau iya bagaimana? Iya, terus milih apa? Kalau iya terus muncul apa? Muncul menunya ya. Iya Pak. Kalau manual ya manual coba. Graf sederhana aja.
Mungkin 5 not aja Pak. Ya, banyak-banyak. Lupa. Salah, salah input ternyata. Ini seperti ini aja Pak. Mana? Ini 4 not saja. Lalu Yang out yang BFS sama DFS-nya mana? Ya apa namanya? Kruskal prim. MST. Ini Apa Pak. ini? MST ya? Iya, MS. Seperti ini Pak. Kruskal. Hmm. Lalu primnya masukkan dari not mana? Misalkan dari C. Hmm. 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 Didapat dari C ini Pak. Tapi Sama. anunya nggak di anu tahapan-tahapannya udah ya ditampilkan ya. Udah Pak. Oke, udah cukup kalau gitu. Baik. Terima kasih Dava Pak. nomor 2. Oke, berikutnya nomor 3, nomor 4. Ya Pak, saya izin share screen ya. Ya, Bentar. Ini nomor berapa? nomor 3 Pak. Muhammad Razan nomor 3. Apa udah terlihat Pak? Bentar dulu. Ya, silakan udah tadi anu silakan dijelaskan. Bentar Pak. Sama share screen. Bentar, screen Pak. Nah ya, di sini untuk nomor 3 saya tuh algoritma Dijkstra udah saya buat untuk sedinamis mungkin. Kita bisa masukin untuk gambar grafiknya yang sesuai dengan soal yang pertama. Terus kita juga bisa input grafik baru. Habis itu bisa juga input bobot dan titiknya dan lain-lain. Dan juga di sini programnya bisa diulang-ulang terus ya Pak. Jadi dia kalau mau kita lakukan percobaan lagi tidak perlu di running lagi. Jadi kita hanya perlu sekali running saja gitu. Apa mau coba langsung di run, Pak? Ya, silakan langsung aja. Oke, Langsung di giring. sini ada dua pilihan untuk algoritma Dijkstranya, mau yang data sesuai dengan soal atau yang baru. Kita coba yang soal dulu ya, Pak. Ya, Nah, di sini untuk yang sesuai soal, kita punya 5 titik. Yang graf awalnya adalah ini, SU, XY, dan juga ada UV. Nah, di sini ada total itu ada 5 titik dan 10 sisi dengan masing-masing bobotnya. Nah, di sini untuk yang sisinya bolak-balik untuk UX dan juga VY, di sini kan bobotnya ada 3 dan 2. Nah, bobotnya ini kan dia berada di tengah karena dia berada yang paling dekat dengan ujung panahnya. Jadi karena sini 3 yang ini mendekati ujung panah ini berarti dia adalah nilai dari XU dari sisi dari titik X ke U, dan untuk yang duanya ini milik dari sisi U ke V, dan juga yang untuk V dan Y yang enamnya ini milik Y ke V, dan 4 ini milik dari V ke Y karena dia paling dekat dengan ujung panahnya gitu.
Untuk iterasi pertama, di sini karena kita mulainya dari S, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu ke 10 dan 5 sudah pasti lebih kecil 5, kita pilih yang 5 dan juga iterasinya kita tetap menambahkan kemungkinan yang awal alias yang dari S dan kita bandingkan juga dari S, dari X dan X-nya ada tiga kemungkinan berarti ada empat total kemungkinan kita pilih yang ke Y karena dia paling kecil jadi 7. Habis itu kita ke U untuk iterasi ketiganya yaitu bobot 3. Habis itu karena kita sudah melalui ke U melalui X maka kita tidak perlu lagi mulai dari S karena akan terjadi looping atau perputaran arus, maka di sini kita tidak bisa melakukan hal itu. Makanya kita sudah tidak perlu lagi mengambil S10 ini sebagai salah satu kemungkinannya. Makanya di sini tinggal kemungkinan terakhir yaitu ke V melalui U karena lebih kecil dibanding melalui Y. Maka total bobotnya semuanya adalah 11 melalui sisi SX, XY, XU dan juga UV. Dan di sini ada SSS, SSP-nya yaitu melalui jalur SX, XY, XU, dan UV dengan masing-masing bobotnya itu adalah 5, 2, 3, dan 1. Dan ini alurnya, total bobotnya 11. Di sini kita bisa ulang lagi jika kita mau, Pak. Bagaimana, Pak? Oke, ini tadi apa? Eh, nomor apa nomor 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 3, Pak. nomor 3 ya, apa namanya? Ya, Pak. Triple SP ya. Betul, Pak. Triple SP. Ekstra. Mm-mm. Mungkin kalau mau ini grab grab yang di input boleh coba aja. Bisa, Pak. Mau input, Pak. Kan. Hmm. Sini kita misalkan input buat data, terus misalkan kita mau masukin jumlah titiknya ada 4 misalkan ya, Pak. 4. Terus misalkan jumlah sisinya itu ada 5 deh. Nah, di sini kita tuh harus masukin sisinya tuh. Seperti ini XU, misal XU. Nah, di sini kenapa kita beri permisalan XU? Karena seperti yang dari soal itu kita punya dua tipe sisi yang dia tuh berputar balik. Maka di sini nilai XU itu tidak sama dengan nilai UX. Makanya di sini saya kasih contoh XU. Misalkan kita punya sisinya itu AB. Misalkan kita punya nilainya itu adalah 3. Dan kita input juga nilai BA bisa dengan nilainya itu adalah 2. Tetapi kita karena sudah AB dan BA sudah kita masukin, kita tidak bisa lagi masukin sisi yang sama. Misalnya kita mau masukin lagi AB, sudah tidak bisa karena dia akan error nanti pada akhirnya gitu. Nah, ini eh, seharusnya seharusnya ada notifikasi sepertinya Pak. Cuman ini kayaknya saya lupa kasih print outnya. Cuman nanti akan hancur dia ininya codingannya. Lupa saya kasih notifikasi. Dari sini Ambil misalkan tadi grabnya juga. jumlah Ambil grabnya mana? belum Pak ini kan belum selesai inputnya. Oh ya, oh belum. Ya, silakan. Ini kan eh, sekarang saya ajak aja Pak. Habis itu habisan AK 1. Nah, di sini karena ini grafnya berarah, kita harus pilih titik awalnya di mana. Karena di sini ada titik A, B dan KL, misalkan kita mulai dari titik B. Tahunya grab berarah mana ininya? Perintah grab Ini berarah. Pak. Karena dia kan Jigsaw kan memang harus berarah ya Pak. Jadi kita harus pilih titik awalnya. Ya, betul. Nah, di sini graf awalnya seperti ini. Hmm. Ini kelihatan ya. Eh, Nah, seperti ini Pak. Jadi Ya. ada A, B, K, dan L. Nah, awalnya dari B, karena dia hanya ada satu pilihan ke A, ya udah maka pilihannya adalah ke A. Hmm. Dan Hmm. dari A ini ada dua pilihan, yang di mana pilihan satunya itu adalah looping, maka tidak mungkin kita pilih lagi. Maka Hmm. pilihan selanjutnya adalah ke K. Nah, dari K, kita hanya punya satu pilihan, yaitu ke L. Maka total bobotnya adalah hanya 5. Gitu, Ya. Pak. Oke, ya udah cukup. Oke, Oh, terima Muhammad kasih, Pak. Razan cukup ya. Berikutnya nomor terakhir. Izin untuk share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Pak?
Di sudah silakan dijelaskan sekilas saja terus Iran Oke, apa jadi apa namanya kuda ya. iya, untuk Ya, berempat, untuk masalah connected problem atau backtracking. Jadi di awal ini kurang lebih sama, ada import matplotlib untuk gambar papan caturnya nanti. Lalu di sini ada fungsi untuk backtrackingnya yang ada untuk untuk backtracking nanti itunya papan caturnya. Lalu ada di sini gerakan kudanya, lalu dilanjut di sini ada check move. Fungsi check move itu untuk verifikasi nih langkahnya itu sesuai apa enggak. Jadi kalau sesuai dia bakal lanjut, kalau enggak maka dilewatin. Lalu di sini ada fungsi solve ya eh, untuk mendapetin itunya solusi untuk papan caturnya yang sesuai. Nah, nanti di sini juga ada fungsi ST-nya untuk estimasi tree size-nya apa? ST tree size-nya. Lalu di sini ada fungsi untuk menggambar papan caturnya, Pak. ya, Nah, lalu dilanjut di sini untuk program utamanya, print out-nya. Ya, nanti ada input-inputan di sini dan di akhirnya bakal diminta untuk melanjutkan program atau enggak. Mungkin langsung di run aja ya, Pak. ya silakan. Nah, di sini ada input data. Kita diminta untuk masukin ukuran papannya yang dimana lebih dari 4 karena kalau kurang dari 4 yang dimana udah dijelasin sama Zidane ya sebelumnya, dia itu nggak bisa sepenuhnya dilewatin papannya. Jadi harus lebih dari 4. Misalkan ngikutin soal aja ya, Pak. Untuk papannya itu 6. Lalu Ya, biasanya juga bisa kita dapat solusi lebih dari satu yang dimana saya batasin untuk solusinya itu batas maksimalnya itu 20 karena 5 aja, 5 aja. 5 juga. Ya. Nah, di sini untuk posisi awal kudanya itu bisa dipilih dari pojok mana. Ya, Mungkin pojok kiri atas dulu. ya, perlihatkan itunya. Ya. Dan ini untuk outputnya. Jadi kan kita milih tadi untuk dimulai dari kiri atas ya Pak. Pojok Ya, atas. Maka kudanya dimulai dari sini dan kita minta ada 5 solusi. Maka solusi pertama di sini ada didapat estimasi tree size-nya itu segitu. Dengan langkah-langkahnya itu seperti ini. Solusi kedua juga sama, solusi ketiga estimasinya beda-beda ya. Di situ terus juga solusi keempat dan terakhir solusi kelima. Dan di akhir diminta untuk mengulang problem atau tidak. Misalkan kalau ulang maka dia akan mengulang gitu Pak. oke, cukup mungkin apa namanya yang tadi tampilan tadi udah nggak bisa dilihat ya. Hah? Apa Pak? Tampilan sebelumnya tadi bisa ditampilkan lagi. Oh iya. Ini ini mungkin seluruhnya aja ya Pak. Coba dia bakal ituin semua tiap pojok kiri atas sama ya semua pojok papannya. Ya. Jadi di tampilannya itu juga ada nampilin apa selain Jadi gambarnya ada selain estimasi tree size, kalau berangkatnya itu dari lokasi yang sama, berangkatnya ya dari anu, kotak yang sama berangkatnya, maka bisa dicari rata-ratanya ya, rata-rata estimasi tree size-nya. Udah dihitung rata-ratanya juga, rata-ratanya rata-rata. Jadi ini kan estimasi, estimasi tree size-nya untuk solusi 1 sampai solusi 5 misalkan ya, ya kan, yang pertama tadi. oh Tapi kan iya. berangkatnya dari titik simpul yang sama, titik simpul. Berangkatnya dari kotak yang sama ya, dari lokasi yang sama. Nah, itu bisa dicari rata-ratanya. Tinggal Oh dijumlahkan bagi berapa solusi gitu ya. dari solusi-solusi yang didapat gitu ya Pak. Mm-mm, Dari mm. rata-ratanya. Oh Asalkan berangkatnya sama ya, berangkatnya sama. iya. Berangkatnya dari lokasi yang sama. Oke, mungkin cukup ya kali ya. Cukup lah. Apa namanya? Aldi Faris Iya Pak. nomor 4 cukup. Dengan kata lain, ini sudah selesai semua presentasi uh, tugas kelompok ya, presentasi tugas kelompok dari
mata kuliah apa PAA kelas B ya. Ya Pak. Ditinggal persiapkan untuk Puas. UAS. Oh Ya, ya Pak, ini hari saya juga ada pertanyaan Pak untuk UASnya gitu. ya Jadi saya ingin nanya untuk materi UASnya itu dari mana sampai mana? dari setelah UTS berarti dari eh, BFS DFS. Oh, jadi bukan dari awal banget ya Pak? Bukan. Enggak. Oh lanjut sampai backtracking apa berarti ya Pak? Iya, semuanya. Bab 8. Dari BFS DFS itu ke belakang sampai backtracking paradigma. Itu ya. Oh, sama ini juga Pak. Boleh pakai HP gitu nggak Pak untuk lihat PDF-nya atau enggak? Atau gimana? Gimana gimana? Boleh lihat HP untuk PDF atau gimana gitu Pak? Enggak. Enggak lah, jangan. Tertutup aja, oh, gampang kok. Ininya kan, kan udah idenya kan gampang kan. BFS DFS nggak nyarinya ya cuma seperti itu, topological sort ya cuma seperti itu, MST seperti itu, ya kan? Triple SP seperti itu, backtracking ya seperti itu. Print juga gitu nggak gimana Pak? Kalau print nggak boleh Hah? juga. Kalau Kenapa? print PDF atau gimana? Open sheet, open book Enggak, gitu. nggak usah. Oh, Open close book aja, close book biar disiapkan. Nah, benar ya. Close book oh, aja ya. Jadi nanti saya umumkan di grup ya. Jadi UASnya close book, nggak ada nggak ada yang susah. Semuanya kan ini tinggal mengerjakan aja ya. Nggak ada hafalan yang jelas. oke Pak. Baik Pak. Hmm. Sepertinya itu aja Pak. Oke ya. Jadi sekarang Nah, udah selesai nih. izin bertanya Pak, Ya, memastikan ya. berarti dari PPT 4 atau PPT 5 ya Pak? 5 sampai Pokoknya 8 atau pokoknya dari BFS DFS saya nggak hafal 5 atau berarti 6. dari algoritma graf ya Pak, bukan algoritma greedy. Oh iya, graf dari algoritma graf betul. Berarti dari bab 5. DFS Ya, DF BFS ya. DFS ada bab 5 Pak. Bapaknya Hmm. ya, dari situ, Ya, situ ya. Yang ya Pak. materi sebelum sebelum apa? Materi UTS nggak usah dikeluarkan lagi ya. Ya, Mm. Oke, cukup ya, kira-kira. Ya, ya jadi Pak. apa namanya? Saya tekankan UASnya close book saja ya, semuanya Ya Pak. itu saja, karena gampang kan. Apalagi ini kan sudah bikin tugas kelompok, saya pikir udah masih di luar kepala semua, masih ingat semua teknik-tekniknya kan, tinggal mengerjakan saja. Yang penting waktunya dipergunakan dengan baik, biar cukup ya, cukup untuk mengerjakan soal yang diberikan, gitu ya. Dan tentu saja tidak ada UAS susulan ya. Saya nggak pernah ngasih susulan. Jadi kalau ada susulan itu saya nggak pernah susulan sih. Kalau seperti kemarin ada yang tidak ikut UTS itu ya saya kasih soal bukan UTS susulan tapi soal soal tugas saja dan nilainya beda tentunya dengan ini ya dengan Baik UTS. Pak. Mm-mm. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup? Cukup ya? Hmm, belum Oke, ada sih Pak untuk saat ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya chat Bapak ya Pak. boleh ya. Tuh, nggak ada pertanyaan lagi kan? Udah selesai semua kan ya? Ya Pak. Semua ya. Jadi dari pagi sampai siang ya, sudah sampai jam 2 ini, kurang 1 menit, kita presentasi tugas kelompok. Dan ini kelas yang terakhir untuk kelas saya yang presentasi tugas kelompok di DAA kan ada 3 kelas, termasuk PAA ini ya, sama struktur data 2 kelas, tugas kelompok banyak kalau SDA tugas kelompoknya. Sudah selesai semua presentasi tugas kelompoknya. Nah, sekarang kita bisa istirahat ya. Oke, sudah tuntas semuanya. Sekarang kita bisa beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya tutup pertemuan kita siang ini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih makasih Pak. Pak. Oke, sama-sama ya. Saya live ya.